Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil mewah pada zamannya. Ini adalah mobil mewah dan di sini adalah Honda Odyssey RB1 guys. RB1 tahun 2005 dan di sini adalah yang pre-facelift. Nah, sebenarnya untuk faceliftnya tuh hanya sedikit saja perubahannya, dan yang pre-facelift ini juga dia tidak ada lampu sen ya, di fender maupun di spion masih biasa. Dan by the way, ini yang gue review adalah Odyssey Absolute nih ya, Odyssey Absolute yang RB1. Dan sekalian gue lihat ini bannya ini memakai Achilles ya, Bridgestone sih, Bridgestone, dan ukurannya 215/55 ring 17, dan peleknya ini gunmetal ya, bagus. Tentunya sudah 4 cakram. Oh ya, ini depannya belum gua review nih. Untuk lampu ini sudah HID ya, ataupun udah lampu putih, dan dia sudah adaptif ya, adaptive front lighting system. Itu ada tombolnya di dalam nanti. Soalnya lampu jauh ya masih biasa, lampu sen masih biasa. Dan uniknya ini dia reflektornya tuh kayak dipermanis dengan aksen biru ya. Ini ada fog lamp dipermanis dengan aksen biru, padahal ini bukan mobil hybrid, masih mobil biasa. Dan di sini grillnya ya ada 3 bilah chrome besar-besar, dan ini juga ada aksen rumah tawon. Untuk wipernya nih sebelah sini, dan sayangnya washernya masih kelihatan, tidak diumpetin ya. Ya maklum ini mobil tahun 2005, tapi untungnya nggak besar-besar banget washernya. Nah ini spionnya. Dan untuk RB1 ini adalah keunikan dari spionnya ini melipatnya ya, nanti akan gua tunjukkan. Udah ada sunroof, dan di sini handle-nya chrome ya, chrome. Dan ini kuncinya, uniknya dia hanya ada 1 tombol nih untuk lock dan unlock. Dan itu saking tambahan ya, tambahan untuk tangki sebelah kiri. Nah ini untuk lini belakangnya ya. Ini yang facelift dia tuh ada sambungannya gitu loh guys, ada sambungan LED. Tapi kalau yang pre-facelift ini dia masih lampu biasa, meskipun ini lampunya ya dibuat kayak aksen-aksen LED, cuman ini masih lampu bola biasa nih. Untuk lampu sen, lampu mundur juga lampu biasa. Dan ini tipenya ya Absolute, dan di samping tadi juga ada ya, ada tipe mobilnya tuh Absolute. Dan di belakang ini lengkap, nih ada wiper, defogger, dan ini head mount stop lamp. Untuk knalpot dia dapat 2 nih guys, 2, dan ini ada aksen-aksen dikit ya nih sebelah sini. Untuk ini tambahan. Dan ini untuk bagasinya kita lihat sekalian ya, nih sudah pakai tuas, belum tombol elektris sih. Nah ini untuk bagasinya kita lihat nih, untuk pelipatan yang tipe Absolute ini dia sudah elektrik guys. Nah ini dia melipatnya ke atas gini ya, cuman ini nggak akan gua mentokin karena agak sedikit rusak. Nah nih kalau udah ini kan dia ngejeblakin ke sana, dan ini bisa dibuka. Nah ini dengan tuas yang ada di sini, apa sih harusnya sih buka langsung ya ini, cuman karena rada bermasalah jadi gua tunjukkan aja. Yang penting ini sudah elektrik dengan 1 tombol di sini ya, melipat dan membuka kursinya guys. Di sini ada penyimpanan, dan di kanan sini ini gua liatin sekalian ya. Ini canggihnya dia masih dapat bahan fabrik dan kulit ya, masih ada bahan soft touch. Bahkan dia masih dapat aksen wood panel ya, black wood, dan ada hand grip dengan hook. Nah itu juga ada hand grip, tapi nggak ada hooknya. Di sini sama nih,
Dan di sini juga ada penyimpanan rahasia nih, model sliding Blackwood juga. Ya, jahitan asli kulit. Dan ini blue true-nya. Nyempil di sini ada lampu ya. Nih, ada lampu. Oke lah. Untuk di atas dia ada ini AC ya, AC-nya yang kayak Busmania nih ya, model puter-puteran gini, fleksibel sekali. Oke, yuk kita lihat kap mesinnya ya. Ini belum power back door ya, masih biasa. Ada embossnya Odyssey. Dan yuk kita lihat kap mesinnya guys. Untuk membuka tangki dia di sebelah sini. Untuk membuka kap mesin dia di bawah. Nah, ini lupa gua nih Honda ya. Honda di sini guys. Nah itu. Kalau Toyota kan biasanya di atas ini, kalau Honda di bawah ya. Untuk tangki bensin biasa dia di bawah. Kita lihat mesinnya nih. Karena yang Odyssey Absolute ini adalah yang varian tertinggi dari Honda Odyssey, dan dia nggak hanya beda trim, dia juga beda mesin ternyata. Meskipun dia masih sama 2400 cc 4 silinder ya, tapi yang outputnya yang mengerikan guys. Coba kita lihat, ini bukanya kok susah. Nah ini untuk mesinnya sudah kelihatan. Ini dia kalau ada cover kap mesin yang warna silver kayak gini dan dipermanis dengan tulisan Honda iVTEC 2.4 DOHC yang sudah diwarnai warna merah. Ini berarti dia mainnya di performa guys. Dan tentu saja mobil ini menghasilkan 200 horsepower dan torsinya 230 Nm. Dan itu ada ABS, sayangnya belum hidrolik ya, masih biasa, tapi dia sudah dicat sewarna body dan sudah ada peredam ya. Untuk yang Odyssey biasa setahu gue itu hanya 168 HP, dan yang satu ini 200 horsepower ya. Untuk mesin 2400 cc itu sangat luar biasa ya tenaganya, dan tentunya bisa menggelindingkan mobil ini 0 ke 100 di bawah 10 detik. Oke, ini ada intake-nya. Yuk sekarang kita lihat kap mesinnya, kap mesin apa, interiornya guys. Ini handle model tarik dan dia ada silinder key di sini. Untuk door trim dia sayangnya masih keras ya, yang atas ini keras. Dan ini ada aksen kayak brush gitu, tapi warnanya gelap. Ada bahan blue true-nya. Nah ini armrestnya ini yang di door trim dia baru kulit dan jahitan asli tentunya. Ada door pocket besar dan satu cup holder. Ada pintu, ada speaker dan ada lampu pintu. Di sini aksennya Blackwood, electric mirror dengan retract ya. Pengunci jendela, pengunci pintu. Nah nih auto hanya sisi pengemudi. Ada seal plate nih chrome Odyssey, masih dilapis ya. Untuk kursi electric seat, sliding, head adjuster ya. Ada 2 dan reclining. Belum ada lumbar support. Yuk kita masuk. Nah ini ada stability control dan traction control nih, VSA dan AFS. Ini adalah yang gue bilang tadi, adaptive front lighting system ya. Ini bisa di off kan dari sini, jadi lampunya tuh bisa mengikuti arah setir. Dan uniknya untuk membuka sunroof dia di pojok sini ya. Oke sih. Oh ya, untuk Odyssey ini memang ground clearance-nya rendah ya,
jadi sporty. Kita masuk yuk, coba dengarkan suara 4 silinder 200 HP-nya ini. Tapi tadi udah dicoba halus ya suaranya, karena knalpotnya masih asli. Oh ya, ini ada yang unik juga nih di kuncinya. Sekilas nih kayak knob keyless ya, padahal enggak, ini harus dicolok kunci juga. Dan tentunya Optitron ini kalau nggak di start up, dia hanya apa ya, pinggirannya doang itu yang nyala. Nah ini, nah itu kalau di kontak on dia baru nyala semua. Oke, kenapa nggak mau nyala ya? Bentar. Oke, ini untuk mesinnya masih halus guys, cuman ya tadi starternya ya agak susah sedikit. Dan ya karena sudah tahun 2005 ini mobil ini guys, jadi ya mungkin akinya harus segera diganti. Cuman yang gua suka ya ini dashboardnya ini. Ini kayak dashboardnya Civic FD ya, dia yang bertumpuk-tumpuk gitu guys, kayak meja cafe ya. Kalau anak-anak channel sebelah tuh bilang ini bertumpuk-tumpuk, cuman dia memang untuk speedometer dia di tengah, nggak kayak Civic juga yang di maksudnya di tengah sini ya, nggak yang kayak Civic itu yang bertumpuk-tumpuk ya. Ini tetap ada satu saja di tengah sini, cuman yang bagian sebelah sininya guys, dia kayak ada 3 layer ya, 1, 2, dan 3 yang paling pojok. Sayangnya memang Honda masih pelit ya untuk ngasih bahan-bahan soft touch, ini masih hard plastik semua. Untuk setir, nah ini untuk setir dia tilt, belum teleskopik ya, hanya tilt saja. Nah ini untuk speedometer, kita lihat yuk. Dia kalau yang absolute dia ronanya merah ya, ronanya merah, dan tentunya ada trip A dan odometer, ada offset temperatur dan rata-rata konsumsi bahan bakar, dan trip B ya itu campur ya, cuman masih terbatas sih MID-nya ini. Dan di sini ada indikator seatbelt juga, dan untuk individual door warning ya, tuh mirip kepunyaannya Honda Accord ya, Accord Maestro, Accord yang generasi pertama tuh ya, tuh modelnya seperti itu. Masih biasa sih, cuman dia sudah individual. Dan di sini juga tentunya bisa diterang redup ya, karena dia sudah Optitron. Dan oh ya, di sana juga ada real time konsumsi bahan bakar, cuman dia pakainya kayak bar gitu ya, dia semakin ke kanan itu semakin irit. Tapi ini karena nggak usah ngarep terlalu banyak, untuk mesin 200 horsepower tuh paling mentok hanya bisa 1:10 itu aja kalau kalian nyetirnya eco driving ya, karena mobil ini tenaganya nggak main-main guys, 200 horsepower bisa. Untuk mobil yang ya sebenarnya masih gede, Innova ya, Innova Report ini masih kayak lebih kecil gitu, apalagi dia pendek. Dan ground clearance-nya juga nggak terlalu tinggi, jadi ini untuk melesat itu sangat luar biasa tentunya. Dan didukung transmisi 5 speed gear AT, dia sudah Tiptronic ya, nih 5 speed, dan ada shift lock tentunya. Dan juga ada cruise control, ada audio steering switch, dan untuk airbag sayangnya masih 2 saja ya di depan. Untuk headlamp dia belum auto, ada fog lamp tentunya. Dan di sini untuk wiper ada intermittent, belum auto juga guys. Untuk AC kita nyalakan ya, panas. Nah nih, untuk AC dia sudah auto climate, dan ronanya juga warna merah nih. Menandakan mobil ini nggak main-main performanya, karena merah itu racing. Dan di sini bisa
mengatur AC belakang juga guys. Dan canggihnya di sini ada defogger belakang dan defogger kaca spion. Nah ini sangat berguna banget ya untuk defogger kaca spion ini. Kalau lagi basah ataupun ngembun ya, spionnya ini bisa dihangatkan dan embunnya bisa hilang guys. Tentunya ada defogger depan. Nah ini ya, sayangnya masih single zone untuk yang pre facelift ini. Tentunya modenya macam-macam, kepala aja, kepala kaki aja dengan defogger depan dan kaki aja ya. Ya ini. Dan tentunya sudah auto di sini untuk kecepatan angin. Dan di sini untuk mengatur suhu ya, dan ada heater nih, gua lihat coba. Ya, betul ada heater karena paling panas 32 derajat. Ataupun 31,5 tadi ya. Pokoknya ada heater nih, ada heater dan di sini ada tombol autonya, guys. Untuk head unit yang asli bawaannya nih ya, dia sudah indes dan dia sebenarnya masih AM, FM dan CD. Ini CD, belum ada USB. Nah, yang untuk di sini dia aftermarket. Dan sebenarnya di belakang situ juga ada jam, guys, ada jam tuh ya. Nah, ini aftermarket, guys, aftermarket single din, ada jam. Untuk AC ini uniknya yang kanan kiri modelnya bulat ya, guys ya, dan tentunya bisa ditutup. Unik ya ini ya. Penutupnya nih caranya diputar yang paling luar ini, guys. Nah, itu kalau di ini tutup, kalau gini buka. Nah, ini untuk atas, bawah, kanan, kiri ya, biasa. Untuk ini tambahan. Enggak tahu nih yang ini untuk apa nih, gue kurang paham nih. Aftermarket kelihatannya. Untuk setir tentunya sudah dijahit kulit. Ini ada CD dan ada penyimpanan di sini. Dan ada asbak. Oke, dan di sini ada power outlet. Untuk kursi ini ada armrest ya, ada armrest. Pun di sebelah kiri juga ada armrest. Untuk jok dia yang tengah fabrik, tapi yang pinggir-pinggir sini kulit. Jadi dia perpaduan ya, guys ya. Alhamdulillah, gue kelegaan. Dan di sini ini harusnya slow opening, guys. Dan sudah dilapis bahan sejenis blue true. Itu ada emboss airbagnya. Sama ya, yang sebelah sana juga model puter-puter kalau ditutup kisi AC-nya. Cuman kalau yang tengah nih tidak bisa. Nah, ini aksen blackwoodnya ya. Untuk tengah sini aksennya yang kayak beras gitu, cuman warnanya gelap ya, kayak ada apa sih, kayak ada berasnya gitulah. Cuman kalau yang di pintu nih kayak ada garis-garisnya. Kalau ini cuman warna hitam, maksudnya abu-abu, tapi agak tua ya, dan sedikit kecoklatan sih, sedikit saja. Dan untuk parking brake dia masih model injek ya, masih biasa banget model injek. Dan tentunya dia penggerak depan ya. Untuk di sebelah kanan kayaknya ada penyimpanan nih. Oke, penyimpanan dan ada footrest dan itu pedalnya ya. Jadi tambahin dengan aksesoris. Untuk atas dia sun visor dengan vanity mirror, ada lampu juga. Hand gripnya model retract, seat belt juga model retract. Di sini ada penyimpanan kacamata. Untuk lampu kabin ini individual dan tentunya ada lampu pintu juga nih, ada lampu pintu dan individual lampu kabinnya. Spion sayangnya masih dynamic view biasa ya, belum auto dimming. Dan di sini ada sun visor. Nah, ini ada vanity mirror dengan lampu juga ya, dengan card holder. Sebelah sini juga dapat hand grip nih, model retract. Ini JDM banget ya nih. Oh ya, untuk head unitnya nih sebenarnya nongolnya di belakang sini, guys, untuk indikatornya. Jadi untuk indikator AM, FM dan CD sebenarnya nongolnya yang di balik ini yang ada jamnya tadi. Cuma karena ini mungkin udah
pindah ke sini ya head unitnya, jadi sudah tidak terpakai lagi. Jadi yang terpakai hanya yang sebelah atas itu guys. Dan aslinya ini ada lampu hazard. Dan di sini aslinya dia menjadi penyimpanan tertutup, cuman ini jadi head unit aftermarket single din ya. Aslinya tuh penyimpanan. Dan di tengah sini dia ada penyimpanan model sliding. Dan tentunya ini bisa dilipat guys. Nah ini, oh ya, dan sini aksennya juga Blackwood ya. Oke, yuk kita ke row kedua ya. Tidak ada apa-apa lagi. Oh ya, gue belum nunjukin sunroof ya. Sunroofnya ini coba kita buka. Nah ini sunroofnya. Ternyata nggak terlalu besar ya guys ya. Padahal kalau gue lihat dari luar besar, tapi ternyata so ini untuk sunroofnya. Dan dia bukanya ke atas gitu. Dan tentunya di sini ada deflektanya supaya angin tidak masuk langsung ke dalam ya, biar terhempas ke atas. Dan tombolnya yang dari sini itu tadi ya, nih. Dan kita tutup aja nih. Oke, dan ini kerainya bisa ditutup manual. Dah, gitu aja sih, masih biasa. Yuk kita ke row kedua kali ya. Tidak ada apa-apa lagi tuh untuk speedometernya, sekali lagi yang cukup cantik untuk dilihat. Nah nih untuk pelipatan, nah dia modelnya tuh yang unik gitu ya. Jadi kayak melipatnya tuh nggak cuma ke samping gini, cuman dia agak ke atas dan miring gitu, jadi unik aja. Cuman yang kiri emang agak bermasalah. Jadi ya wes lah, yang penting gue bisa nunjuk ini ya, retracknya nih yang unik, bentuknya agak melipat ke samping atas. Dan tidak ada apa-apa lagi. Yuk kita ke row kedua ya. Coba kita matikan mesin. Nah ini untuk pintu row kedua, dan ini masih plastik keras sayangnya. Tapi di sini juga dapat kayak brush, cuman yang warnanya gelap ya. Dan di sini ada aksen fabriknya, dan untungnya masih dapat aksen kulit ini guys. Dan ini tentunya empuk dengan jahitan asli. Dapat Blackwood juga. Ini power window-nya. Dan di sini harusnya asbak. Oh ya, handle-nya ini aluminium finish ya nih. Dan gua nggak ngerti ini yang masih menjadi misteri ini apa ya nih ya. Ini mobil JDM nih aneh-aneh guys. Untuk pengunci pintu masih model konvensional sebelah sini ya. Oh ya, dan di sini dia juga ada penyimpanan rahasia. Nah ini unik, bisa ditutup dan tutupnya model slide gini. Dan ini sekilas ini nampak sempit ya door pocketnya. Nah tapi tenang dulu, karena ini bisa jadi kalian tetap bisa menaruh ya paling minuman kaleng ya masuk sini, dan botol aqua yang 250 ml itu masih bisa, ataupun yang seliter tapi ditidurkan ya masih bisa guys. Oke, dan itu ada speaker dan ada lampu pintu. Di sini ada seal plate Odyssey chrome. Dan ini sudah gua atur ya posisi pengemudi gua ya kurang lebih, dan tentunya luas sekali. Karena mobil ini memang cukup panjang ya guys, cukup panjang untuk dalamnya nih, bagian dalamnya memang moncongnya enggak terlalu panjang, cuman ini kalau sudah masuk ke dalam nih rasanya panjang banget seriusan. Dan ini lihat nih, gue tinggi 180 dan ya ini legroomnya 10 jari lebih lah. Ini ada seat back pocket, dan untungnya dia masih dapat power outlet. Tidak ada apa-apa lagi ya. Sini ada seat back pocket juga, tapi ya dia nggak rata lantai ya, nggak rata lantai. Dan untuk kursi dia bisa di sliding, dan slidingnya sangat jauh sekali. Dan tentunya yang sebelah sana juga bisa nih di sliding. Dan yang paling mundur, nah ini paling mundur guys, dan paling maju bisa sangat maju sekali. Jadi fleksibel banget ya. Ya meskipun untuk headroom ya masih ada sih kalau di tengah sini ya,
sekitar 5 atau 4 jari kalau orang yang setinggi gua. Dan di sini kuncinya jatuh. Dan di sini ada armrest ya. Ada armrest, dan untuk pelipatan juga 60 60 40. Di sini ada 2 cup holder yang armrest ya. Dan tentunya joknya ini juga perpaduan fabrik dan kulit. Untuk headrestnya juga ini kulit ya, kulit fabrik. Oke. Tapi sayangnya yang tengah dia nggak dapat ya, nggak dapat headrest, tapi yang belakang tadi dapat ya. Jadi mobil ini proper untuk 6 orang, 7 orang kalau kalian maksa. Di tengah sini masih dapat seat belt 2 titik, meskipun dia nggak dapat ini ya, headrest. Dan itu penampakan dashboardnya. Di sini ada AC ya, AC-nya juga sudah digital, cuman hanya bisa mengatur kecepatan anginnya aja. Untuk lampu kabin ini juga individual, nih ya untuk AC-nya. Kayak bus mania ini. Putar-putar gini 360 derajat. Ada hand grip model retract, dan di sini juga ada hand grip model retract dengan hook. Untuk seat belt yang pojok dia masih biasa, ternyata belum tertutup cover. Dan untuk pelipatan, nah ini ya, seperti ini. Oh, ini untuk masuk guys, sorry, untuk masuk dia ada tuas di pojokan sini ya. Nah ini tentunya karena dia setir kanan, untuk mekanisme masuk dia dari sebelah kiri. Nah, jadi hanya dengan satu tuas yang gua tunjukkan, kursinya akan ini sandarannya akan maju ke depan, dan slidingnya dia juga akan maju ke depan. Jadi otomatis one touch aja. Nah ini untuk membalikan yang segini yang paling tegak ya guys ya. Dan untuk pelipatan cuma gini ya guys ya. Ini yang versi 40 nya akan gua coba ya nanti, apakah bisa dilipat gini atau enggak. Ini yang versi 40 nya. Dan ini apa ya, oh ini kayak ini biar itu guys, biar rata lantai. Nah ini jadi kayak ada tray gitu ya, tambahan, dan ini juga bisa dikunci. Makanya ini kok gua ini agak heran, ini apaan sih. Nah ini terus ternyata gua buka, ternyata ini supaya ya mungkin kalau kalian pengen aneh-aneh di dalam mobil ya, ini masih bisa, karena ya meskipun tidak terlalu rata ini, cuman ya masih bisa lah buat tidur atau bubuk-bubukan, ini masih bisa sampai yang mimpi aneh-aneh. Sampai yang ngelakuin aneh-aneh. Nggak bercanda guys. Dan dia nih lapis bludru dan kulit. Oke sih, ya kebiasaan mobil JDM ya, suka ngasih fitur yang aneh-aneh. Dan yang paling tegak. Dan yuk sekarang kita lihat ya, apakah bisa dilipat ke depan. Oke guys, ini untuk mekanisme masuk ya, untuk row kedua ini yang sebelah kanan yang porsi 60 nya juga bisa one touch ini dari tuas yang ada di sini ya, dengan satu tuas saja. Reclining dan slidingnya nih akan otomatis maju, dan kalian ada space buat masuk, jadi lebih mudah. Nah ini sama ya, untuk paling rebah segini, dan untuk reclining ternyata juga dari sini guys. Nah ini, dan di sini untuk melipat, oh ternyata dia hanya seperti ini ya melipatnya. Dan sama ini juga bisa dibuat rata lantai nih. Nah ini jadi lumayan panjang ini kalau kalian
membawa lemari ataupun sepeda kali ya, jadi masih salah nih. Oke, dan ini fitur yang sebenarnya sepele sih, cuman jarang ditemuin di mobil yang pernah gua review. Dan sudah azan guys, sekalian gua tutup ya reviewnya. Mungkin sekian aja reviewnya, gua tutup di dalam ya karena ada azan. Sekian dulu reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ban serep nanti akan gua kasih tahu ya. Gua nunggu azan dulu. Dadah.